Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yonatan Anugrahi Beza Romanae. Saya dari kelas 12 MIPA Baluse. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang persilangan trihibrid, di mana trihibrid memiliki pengertian yaitu individu atau galur yang heterozigot untuk 3 pasangan gen. Nah, trihibrid ini juga memiliki pengertian lain yaitu kombinasi dari 3 persilangan monohibrid. Nah, contoh persilangan trihibrid adalah persilangan yang melibatkan 3 sifat berbeda seperti tinggi tanaman, bentuk biji, dan warna biji. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam soal agar teman-teman semua dapat lebih mengerti terkait tentang persilangan trihibrid. Baik teman-teman semua, di sini kita akan langsung masuk ke dalam soal pertama yaitu anjing hitam gemuk bermata coklat disilangkan dengan anjing putih kurus bermata hitam. Maka tentukan bagian A yaitu jumlah gamet, B macam-macam gamet, dan terakhir C rasio genotip. Nah, baik di sini kita akan langsung menjawab persoalan ini, di mana nantinya kita akan menyelesaikan persoalan pertama terlebih dahulu yaitu jumlah gamet. Nah, di sini kita akan memperhatikan soal di mana pada soal yaitu terdapat 2 anjing, di mana anjing pertama memiliki bulu hitam berbadan gemuk dan bermata coklat, dan yang kedua anjing putih berbadan kurus bermata hitam. Sehingga pada bagian A, di sini saya dapat mengambil permisalan yang akan saya lambangkan dengan P1. Nah, di P1 ini saya akan misalkan pada anjing pertama yaitu dengan badan hitam, gemuk, dan mata coklat dilambangkan dengan huruf besar, di mana pada permisalan anjing pertama yaitu H besar, terus dilanjut dengan G besar, dan selanjutnya C besar. Nah, pada anjing yang kedua yang berbadan putih dan kurus bermata hitam, saya akan lambangkan dengan huruf kecil, di mana H kecil, G kecil, dan C kecil. Ini kebalikan dari anjing pertama. Sehingga setelah kita telah memisahkan, kita dapat menentukan gamet dari kedua anjing tersebut. Di mana cara menentukan gamet ini kita harus melihat permisalan pertama, di mana permisalan pertama ini memiliki 3 jenis huruf yaitu H besar. Pada anjing pertama ada H besar, G besar, dan C besar. Pada anjing kedua juga memiliki 3 jenis huruf yaitu H kecil, G kecil, dan C kecil. Sehingga kita dapat menentukan gamet pada anjing pertama yaitu H besar, G besar, C besar, dan anjing kedua H kecil, G kecil, dan C kecil. Oke, setelah kita menentukan gamet, kita akan menentukan F1 atau keturunan pertamanya. Di mana di sini kita dapat menentukan F1 dari hasil persilangan gamet dari H besar, G besar, C besar, dan H kecil, G kecil, C kecil. Sehingga menghasilkan F1 sama dengan H besar, H kecil, G besar, G kecil, dan C besar, C kecil. Nah, pada F1 ini kita dapat melihat bahwasannya hal tersebut menghasilkan sifat anjing hitam berbadan gemuk dan bermata coklat. Nah, setelah nantinya kita telah menemukan F1, kita akan mencari P2-nya. Nah, pada P2 ini kita juga nantinya akan melihat berapakah jumlah gamet yang dapat dihasilkan. Nah, namun pada P2 ini kita akan saling menyilangkan dari persilangan F1, di mana di sini kita akan menyilangkan H besar, H kecil, G besar, G kecil, C besar, C kecil dengan H besar, H kecil, G besar, G kecil, C besar, C kecil. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapa macam
jenis yang sama. Di sini kita dapat melihat macam jenis yang samanya itu nanti ada H besar, Y besar, dan C besar. Dan kita dapat menggunakan rumus 2N di mana nantinya N adalah jumlah dari banyaknya jenis pada P2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 3 jenis, yaitu H besar, G besar, dan C besar. Dan juga di sebelah kanan sama H besar, G besar, dan C besar. Sehingga kita dapat menuliskan N sama dengan 3. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Nah, 8 adalah jumlah gamet pada P2. Nah, teman-teman semua, setelah kita menemukan jumlah gamet dari P2, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan kedua, yaitu macam-macam gamet. Nah, macam-macam gamet ini kita akan mencarinya menggunakan permisalan yang H besar, H kecil, G besar, G kecil, dan C besar, C kecil. Sehingga di sini kita dapat menggunakan tabel bantuan atau bisa disebut suatu pohon faktor. Di sini kita dapat menuliskan H besar di bagian atas, di bagian bawah H kecil. Dan kemudian kita akan menyusunnya di mana H besar, G besar, dan di ujungnya nanti ada C besar dan C kecil. Di sini terus saja berurut dan bercabang. Dan hal ini dapat memudahkan kita untuk mencari dan membuktikan apakah benar jumlah gamet dari P2 yang tadi telah kita cari benar 8 atau tidak. Nah, di sini kita akan menuliskannya secara berurut. Nah, setelah kita telah selesai menuliskan pohon faktornya atau tabel bantuannya, di sini kita akan langsung melihat di sini ada persamaan pertama, yaitu menghasilkan H besar, G besar, dan C besar. Dan yang kedua yaitu H besar, G besar, dan C kecil. Dan yang ketiga yaitu ada H besar, G kecil, dan C besar. Terus selanjutnya H besar, G kecil, dan C kecil. Nah, kita langsung lanjut pada H kecil, di mana menghasilkan H kecil, G besar, dan C besar. Terus selanjutnya H besar, G besar, dan C kecil. Dan selanjutnya H besar, H kecil, G kecil, dan C besar. Dan terus terakhir yaitu H kecil, G kecil, dan C kecil. Nah, di sini kita dapat menghitung ada 8 jumlah gamet yang terbentuk dan betul adanya pada P2 yang telah tadi kita tuliskan pada penyelesaian pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian C, yaitu menentukan rasio genotip. Nah, di sini kita akan menentukan rasio genotip pada sesama jenisnya. Nah, sehingga pada persoalan ini saya akan menggunakan cara cepat. Nah, di sini saya akan menyilangkan persamaan pertama yang tadi telah kita tulis, yaitu H besar, H kecil, G besar, G kecil, C besar, dan C kecil. Akan saya silangkan dengan sesama jenisnya, yaitu kita ulangi lagi H besar, H kecil, G besar, G kecil, C besar, dan C kecil. Baik, di sini saya akan menggunakan cara cepat, di mana di sini saya akan menyilangkan H besar, H kecil. Saya akan silangkan juga dengan H besar, H kecil. Nah, caranya itu mudah saja. Kita tinggal menyilangkan seperti kali silang. Di sini H besar dulu,
ke sebelah kanan maksud saya, kemudian H kecil dari sebelah kanan disilangkan ke sebelah kiri juga. Nah, di sini H besar disilangkan dengan H besar, berarti H besar banding H besar H kecil. Seterusnya H besar H kecil juga, terus dibanding dengan H kecil. Nah, sehingga di sini teman-teman kita dapat melihat bahwa satu H besar kita bisa bandingkan dengan 2 H besar H kecil, dan terakhir banding 1 H kecil. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke yang keduanya, yaitu saya akan juga menyilangkan G besar G kecil dengan sesama jenisnya, yaitu G besar dan G kecil. Sehingga tidak jauh berbeda dengan yang nomor pertama. Di sini kita akan langsung menyilangkannya sehingga menghasilkan G besar banding G besar G kecil banding mohon maaf, di sini saya salah tulis, G besar G kecil maksud saya. Terus di sini kita akan langsung bandingkan dengan G besar G kecil, dan selanjutnya G kecil. Sehingga teman-teman di sini kita dapat perbandingannya, yaitu 1 G besar banding 2 G besar G kecil banding 1 G kecil. Baik, setelah kita telah mendapatkan yang kedua, kita akan langsung masuk ke dalam yang ketiga dan terakhir, yaitu C besar dengan C kecil. Sama juga akan disilangkan dengan C besar C kecil. Sehingga menghasilkan perbandingan C besar banding C besar C kecil banding C besar C kecil banding C kecil, sehingga menghasilkan 1 C besar banding 2 C besar C kecil banding 1 C kecil. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan ketiga persilangan sesama jenis, di sini kita akan langsung menjumlahkan perbandingannya. Dimana pada yang pertama di sini kita mendapatkan perbandingan 2:4, yaitu 2/4, 4 jumlah banyaknya, sehingga kita dapat menyederhanakannya, yaitu 1:2 atau 1/2. Karena 2 disederhanakan jadi 2/2 1, 4/2 2, sehingga 1/2. Selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke dalam nomor kedua. Kita akan langsung menyederhanakannya juga. Di sini sama juga 2/4 sehingga menghasilkan 1/2. Begitu juga dengan yang ketiga, 2/4 sehingga disederhanakan menjadi 1/2. Di sini 2/2 1, 4/2 2, sehingga menghasilkan 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga perbandingan dari persilangan sesama jenis, kita akan langsung mendapatkan rasio, sehingga rasio sama dengan, sini kita akan mengalihkan ketiga hasil dari persilangan yang tadi, yaitu setengah dikali dengan setengah dikali juga dengan setengah. Sehingga kita akan langsung mengalihkan setengah dikali setengah menghasilkan 1/8. Sehingga rasio genotip pada persoalan kali ini adalah 1/8. Baik teman-teman semua, sekian dari penjelasan saya terkait tentang materi persilangan trihibrid beserta soal, dan semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan penjelasan saya, dan terima kasih. Sampai jumpa.